Tidak berhenti pada status tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. T. Fauzia Tiasuma, rekan dari Roy Suryo, menyampaikan bahwa pihaknya tetap tidak gentar untuk melanjutkan penelitian meskipun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan. Dr. Tifa menjelaskan bahwa menurutnya tugas seorang peneliti seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar adalah terus melakukan penelitian. Karena itu, ia menilai inisiatif untuk melanjutkan kajian merupakan bagian dari tanggung jawab peneliti dalam mencari jawaban yang dinilai valid secara ilmiah. Ia menegaskan bahwa langkah yang ditempuhnya merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Salah satunya dilakukan melalui penulisan buku berjudul Gibran Black Paper yang disebutnya berangkat dari berbagai rumor di masyarakat terkait riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, topik tersebut kini menjadi fokus penelitian kedua yang sedang mereka jalankan. Selain itu, disebutkan bahwa Roy Suryo bersama sejumlah saksi dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo melakukan perjalanan ke Australia, tepatnya ke kota Sydney, guna melakukan observasi dan penelitian terkait riwayat pendidikan tinggi Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya tetap melanjutkan penelusuran mengenai riwayat pendidikan SMA maupun pendidikan tinggi Gibran, meskipun ia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI tersebut. Kemudian pertanyaan besar yang kedua yang belum mendapatkan kejelasan adalah tentang status atau riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Dan itu menjadi penelitian kedua kami yang sekarang ini sedang kami jalankan, dan insya Allah kami juga akan pertanggungjawabkan dalam bentuk buku ilmiah yang sudah juga kami announce dengan judul bukunya adalah Gibran's Black Paper. Artinya itu terus berjalan. Ada rumors atau ada dugaan dari masyarakat yang beredar bahwa akibat dari penelitian yang kami lakukan terkait dengan riwayat pendidikan Gibran, di mana salah satu dari langkah action research kami, action research kami yaitu salah satunya Mas Roy Suryo itu pergi ke Australia, ke Sydney untuk melakukan observational study bersama dengan para saksi dan kemudian juga meneliti terkait dengan situs-situs ataupun tempat-tempat di mana diklaim itu sebagai tempat di mana Gibran kuliah atau sekolah di sana. Terus kemudian ketika Mas Roy Suryo itu pulang, kemudian status kami meningkat menjadi tersangka. Itu rumors yang beredar di masyarakat. Nah, apapun itu, kami perlu sampaikan bahwa kami tidak surut langkah.
Jadi kami bertiga terus menjalankan penelitian ini karena ini adalah tugas dari peneliti untuk mendapatkan jawaban yang valid berbasis sains ya. Itu pertanggungjawaban ilmiah kami. Nah, nanti apakah kemudian nanti akan ada persoalan lagi di kami gitu ya. Kami dikriminalisasi lagi gara-gara kami melakukan penelitian yang dilindungi sebetulnya oleh undang-undang. Ya kami serahkan nanti nasihat hukum yang tentu saja kami akan sangat tunggu ya dari para penasihat hukum kami gitu. Ya, dokter. Ya, ini saya mau menambahkan dari aspek begini. Akademisi atau peneliti seperti kami ini tugasnya menjawab pertanyaan dan mencari solusi ya. Jadi pertama ketika kasus ini meluas ya selama berbulan-bulan dan diliput oleh para media itu tentang pertanyaan yang berkaitan dengan ijazah. Dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi yang sangat penting juga, yaitu terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Maka kami terpanggil untuk melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan ilmu kami. Nah, bahwa di dalam buku nanti Gibran's Black Paper itu saya seperti halnya buku Jokowi's White Paper kebagian di dalam melakukan penelitian terkait dengan neuroscience behavior politics atau yang saya sebut sebagai neuropolitika. Jadi sekali lagi bahwa kontribusi saya adalah pada ilmu saya, ilmu kedokteran berbasis anatomi, fisiologi, dan neuroscience. Ini juga rumors banyak beredar yang mengatakan bahwa Dr. Tifa itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan domainnya, ikut-ikutan melakukan digital forensik dan sebagainya, itu salah besar ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang saya sebut sebagai ilmu neuropolitika. Dan ilmu ini juga saya aplikasikan pada penelitian saya terkait dengan Gibran Raka Buming Raka. Objek kajiannya adalah narasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, perilaku yang ditunjukkan melalui video-video yang ada pada media maupun media sosial, dan itu yang menjadi objek kajian. Ada beberapa ilmu dalam domain neuropolitika yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dari Bang Rismon dan Bang Mas Roy ya, untuk kalau mereka itu kajiannya adalah objek mereka adalah benda mati, yaitu riwayat pendidikan, dokumen yang bisa dikaji secara digital forensik. Kalau saya itu menambah dari sisi perilaku ya, yang kemudian bisa dikuantifikasi secara statistik itu ya. Nanti lebih jelasnya kalau bukunya sudah jadi nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Jadi sekali lagi, dua buku tersebut adalah sumbangan pemikiran kami para peneliti. Jadi bukan berbasis kepada dendam pribadi, berbasis kepada kebencian personal dan sebagainya, sama sekali tidak. Ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk membersihkan sejarah Indonesia dari kegelapan dan ketidakjelasan terkait dengan riwayat pendidikan para pejabat yang sangat penting bagi masa depan negara Indonesia ini.